Oke guys, jumpa lagi dengan Veldy Freediving. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi untuk temukan video terbaru dari kami. Thank you. Oke, selamat pagi teman-teman Spero seri Indonesia, dan hari ini bertolak dari ada beberapa teman superfishing atau Spero yang tradisional dengan pertanyaan seperti ini: bagaimana saya bisa tahu kalau saya menyelam safety? Nah, kemarin ada beberapa video yang saya sudah sampaikan untuk kita lebih memprioritaskan safety, baik dari segi performa, baik dari segi peralatan safety, dan atau peningkatan diri yang harus kita tahu. Nah, dalam melakukan superfishing, pertama yang kita harus tahu adalah batas kemampuan kita. Jadi kita jangan terbawa atau jangan terlena, atau dalam kata lain, setiap menyelam atau melakukan superfishing kita harus sadar, kita jangan pernah lupa bahwa kita memiliki batas kemampuan. Karena dalam melakukan superfishing 99% kita berisiko untuk mengalami atau kemungkinan dapat terjadi kecelakaan. Jadi kita harus tetap sadar atau berhati-hati, karena kebanyakan melakukan superfishing sekalipun memiliki teman, tapi biasanya mengambil jarak atau membuat jarak yang terlalu jauh sehingga yang lain tidak bisa memantau. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita tahu bahwa dalam melakukan superfishing kita safety? Caranya adalah ketika kita melakukan superfishing, persiapkan peralatan safety seperti float line. Nah, tentunya dengan float line yang kita bawa, kita kaitkan. Nah, kita kaitkan dengan spear gun kita, entah itu dengan sistem breakaway ataupun sistem secara langsung dikonek atau dikaitkan pada bagian belakang spear gun. Nah, saat kita lakukan superfishing, kita kaitkan float line, buoy dengan tali yang tadi itu ke spear gun kita berdasarkan tolak ukur batas kemampuan kita. Nah, misalnya teman-teman punya performa nyamannya melakukan penyelaman dari segi kedalaman misalnya 20 meter. Terakhir saya latihan 20 meter. Terakhir saya sama-sama dengan teman latihan itu 20 meter. Dari situ teman-teman bisa tahu bahwa batas kemampuan terakhir performa yang teman-teman tahu itu 20 meter. Nah, kalau begitu bagaimana cara setting float line? Apakah kita harus taruh 20 meter? Tidak.
buat sesuatu semaksimal mungkin untuk mengantisipasi jangan sampai terjadinya kecelakaan. Jadi float line yang harus kita buat, yang harus kita ukur atau yang harus kita ulurkan, itu jangan 20 meter. Kita ukur 15 meter saja. Gitu. Kalau kita punya batas kemampuan atau performa terakhir kita latihan 20 meter, kita bikin float line kita ulur float line kita 15 meter, sehingga kita tidak memaksakan diri saat melakukan supervisi, sebab masih ada space, masih ada jarak 5 meter. Nah, 5 meter ini dalam perhitungan dive kita irit 5 detik dikali 2, jadi ada 10 detik. 10 detik dalam segi perhitungan pemakaian oksigen itu berdasarkan tekanan. Kemudian kita memiliki ruang atau memiliki waktu yang sedikit lama tanpa tekanan yang cukup tinggi. Nah, tekanan 3 atmosfer atau 3 bar saat di 20 meter, tapi kita kurangi 5 detik atau 5 meter, sehingga pada saat kita melakukan supervisi masuk di kedalaman 15 meter, maka kita justru mengurangi pemakaian oksigen. Dan saat kita ada di 15 meter, kita akan jauh lebih nyaman, kita akan jauh lebih enjoy, dan kita dapat menikmati aktivitas supervisi yang kita lakukan saat itu. Sehingga misalnya pada timing, ketika kita mengejar ikan, float line ini justru akan sebagai apa? Tanda, sebagai alat pembantu untuk memberikan apa? Warning, memberikan peringatan kepada kita bahwa sudah ikannya cukup jauh sana, tidak boleh lebih, gitu. Dan kemudian kita saat kita melakukan supervisi, kita diam di dalam di 15 meter, itu teman-teman bisa lebih enjoy dan lebih safety banding dengan limitnya, dibanding dengan performanya 20 meter. Kemudian kita diam di 20 meter saat menyelam. Dalam hal ini float line ini merupakan apa? Tanda atau batasan di mana kita tidak boleh lewati, sehingga kita tahu bahwa saat ini kita melakukan supervisi betul-betul memprioritaskan safety, sehingga kemungkinan terjadi kecelakaan itu cukup kecil. Karena dari segi pemakaian oksigen itu berkurang, dari segi tekanan itu berkurang, kemudian dari segi waktu itu berkurang. Nah, sehingga kita dapat meminimalisir 3 hal tadi, dan kita dapat mencegah terjadinya kemungkinan terjadinya kecelakaan pada diri kita. Saat mentok 15 meter kita harus ingat, sudah cukup sampai di situ, jangan lanjut.
Kenapa? Perbedaannya ketika teman-teman performa atau setelah sebentar latihan, misalnya masuk di kedalaman 20 meter, saya buat perbandingan. Di saat teman-teman latihan itu, teman-teman didampingi oleh 1 atau 2 orang buddy atau safety divers. Tapi kalau supervisi, teman-teman hanya bisa dipantau oleh 1 orang, namun memiliki jarak yang cukup jauh, sehingga kemungkinan ketika terjadi kecelakaan, seorang buddy atau safety divers atau spero teman lain itu hanya bisa eksekusi teman atau bisa bertindak sebagai safety pada saat teman atau kita sudah mengalami kecelakaan. Nah, jadi ada perbandingan. Kita harus bisa bedakan timing saat performa dengan timing saat supervisi. Perbandingannya cukup jauh. Kenapa? Dalam supervisi rentan sekali mengalami yang namanya kecelakaan, sehingga kita harus punya banyak perhitungan untuk melakukan supervising, sehingga yang saya katakan tadi lebih memprioritaskan safety, di mana safety ini sangat penting. Nah, untuk meningkatkan safety dalam diri kita saat melakukan supervising, yang saya mau katakan adalah gunakanlah float line. Memang dalam segi nilai dalam melakukan supervising pada spot-spot tertentu, misalnya spot-spot yang ikannya sudah tidak jinak lagi, biasanya ketika melihat tali ikannya lari. Berbeda dengan spotnya ikannya ramai. Di saat melihat aktivitas atau keberadaan seseorang, ikannya datang mendekat. Nah, tapi menurut saya safety merupakan sesuatu yang sangat penting dan harus diprioritaskan. Jadi di saat kita melakukan supervisi, kalau itu sudah menjadi berkat kita, maka ikan pasti mendekat. Nah, oke teman-teman, memprioritaskan safety atau tidak itu tergantung dari perlengkapan yang kita miliki. Jadi tidak hanya performa, tapi perlengkapan. Jadi yang pertama performa, yang kedua adalah perlengkapan. Itu batas kemampuan dan perlengkapan ini penting sekali. Nah, batas kemampuan adalah terakhir teman-teman latihan itu turun di berapa meter, 20 meter. Nah, dengan performa ini merupakan suatu tolak ukur di mana teman-teman harus setting float line itu jangan sandar di 20 meter, tapi taruh di 15 meter. Teman-teman akan jauh lebih nyaman, lebih enjoy dan lebih menikmati saat melakukan supervisi. Kenapa? Karena tidak memaksakan diri. Pertama, yang kedua itu teman-teman mengurangi pemakaian oksigen dan tekanan, sehingga dive time yang teman-teman pakai itu akan jauh lebih panjang dan dapat dinikmati. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Salam semangat, sehat,
Dan jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, and like, comment, and share. Thank you.